Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di dalam gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, saya mengucapkan selamat pagi, Shalom. Pagi ini saya akan membacakan warta gereja sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Hindiarno dengan pengantar bahasa Indonesia. Yang kedua, rapat majelis. Rapat majelis akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 pukul 18. Usul dan saran dari jemaat dapat disampaikan sebelum rapat dimulai. Yang ketiga, pemahaman Alkitab wilayah. Untuk wilayah Banyumanik akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022 pukul 19 di gedung gereja dengan pembawa renungan Bapak Bambang Setiawan. Untuk wilayah Serondol pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 19 di gedung gereja dengan pembawa renungan Bapak Stefanus Sugiman. Kemudian untuk wilayah Ngesrep akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Maret 2022 pukul 19 di gedung gereja dengan pembawa renungan Ibu Sugiyarti Mulato. Kemudian persekutuan doa pagi. Persekutuan doa pagi dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 5 pagi di gedung gereja dengan pembawa renungan Bapak Matius Sunar. Demikian warta gereja pagi hari ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Ia mengundang kita untuk masuk ke dalam rumah-Nya. Mari kita memuji Tuhan dengan PKJ 13 bait pertama dan kedua. Kita masuk rumah-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan masing-masing kita mengaku di dalam hati kita bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Haleluya. Dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya senantiasa berdoa dan berharap Bapak Ibu baik yang ada di rumah secara streaming maupun yang hadir offline di gereja ini semuanya diberkati sehat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengusahakan hidup dalam kasih. Namun di hadapan Allah kita perlu jujur bahwa kedagingan kita seringkali masih kuat dibandingkan keinginan rohani kita. Seringkali tanpa sadar kita memalingkan muka dari salib Kristus. Kita bermegah atas diri kita sendiri, atas harta, kekayaan kita, kemampuan, kekuasaan, kehormatan, kemapanan, dan segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin ya tidak selalu demikian, tetapi kadang kita lupa bahwa semua itu sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Kita sama sekali tidak boleh memegahkan diri. Kita perlu terus memandang salib Kristus, salib Raja kita yang telah mati untuk dunia. Bapak Ibu, mari kita mengungkapkan rasa penyesalan atas dosa-dosa kita. Kita akan melantunkan Kidung Jemaat nomor 29. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Semua orang yang datang saat ini dipanggil untuk berbagi kasih satu dengan yang lain. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai 17, Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberinya kepadamu.
inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jemaat saling mengucapkan damai. Mari kita memuji Tuhan dengan manis kau dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus
agar Roh Kudus menyiapkan dan menerangi hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami anak-anak-Mu datang bersujud Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Bersyukur saat ini boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman datang dalam ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga. Baik kami yang hadir di gereja maupun kami yang mengikuti ibadah secara streaming di rumah kami masing-masing. Kami ingin membaca firman-Mu Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus berkenan menolong, menerangi dan menguasai setiap hati kami yang hadir di sini maupun yang di rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat menyimak dan memahaminya dengan baik. Jauhkan kami dari segala godaan yang dapat mengganggu, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada sabda-Mu. Bapa, pakailah hamba-Mu seutuhnya seturut dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan, bersabdalah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Prapaskah ketiga ini kita bersama-sama ingin menghayati firman Tuhan yang terpetik dari kitab Lukas. Dari kitab Lukas, ayatnya yang pertama, Lukas 13 ayat yang pertama hingga yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu menyimak di HP suci atau Alkitab yang Bapak Ibu bawa masing-masing. Firman Tuhan demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku padamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Pada suatu kali Yesus datang mengajar dalam satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat."
Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat peminuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini di dalam ibadah minggu ini kita masuk dalam minggu Prapaskah yang ketiga. Tema ibadah kita adalah menghidupi biji sesawi. Bapak Ibu pernah melihat biji sesawi? Belum ya? Saya juga belum. Tetapi dari gambar yang ada di dalam banyak literatur, biji sesawi itu digambarkan sangat kecil. Biji yang sangat mungkin terkecil dari biji-biji yang ada pada saat itu. Nah, pada pagi hari ini kita tadi sudah membaca dari Lukas 13 ayatnya yang pertama hingga yang ke-19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun tema kita pada saat ini, pada ibadah ini adalah menghidupi biji sesawi, tetapi di dalam bacaan kita yang kita baca tadi bersama, Tuhan memberikan banyak nasihat. Setidaknya saya catat ada 4 nasihat yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya dan orang-orang pada saat itu, dan saat ini diberikan juga kepada kita. Yang pertama, di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan yang kelima, di sana ada nasihat tentang pertobatan. Kemudian di Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9, di sana ada nasihat tentang hidup harus berbuah. Dan di dalam Lukas 13 ayat 10 hingga ke-17, di sana ada nasihat tentang perbuatan baik di hari Sabat. Dan yang terakhir 2 ayat, Lukas 13 ayat 18 hingga ke-19, tentang nasihat seperti apa kerajaan Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada perenungan kita pada Prapaskah hari ini, kita akan mencoba mengupas satu persatu, setidaknya kita akan terus belajar apa yang Tuhan ingin kehendaki di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas 13 ayat yang pertama hingga yang kelima tadi, di sana Tuhan menasihatkan tentang pertobatan. Nah, apa yang dimaksud dengan pertobatan itu, Bapak Ibu? Kita sering mendengar kata bertobat atau pertobatan. Dan lebih lagi setiap kali kita membaca Alkitab, maka di sana kita akan menemukan banyak nasihat tentang pertobatan, yang merupakan perintah yang berulang-ulang yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Apa yang Tuhan katakan di sana? "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus."
Jadi jika kita bertobat, maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Karena kalau Roh Kudus itu bersemayam di dalam pribadi kita, maka Roh Kudus itu akan menolong kita. Roh Kudus itu akan menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus menapaki kehidupan kita, agar kita hidup berkenan kepada Allah. Kemudian saya akan mengambilkan satu ayat lagi. Di dalam kitab Lukas 13 ayat yang ketiga tadi yang kita baca. Di sana dikatakan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Wah, ini suatu peringatan yang keras Bapak Ibu. Jadi jika kita tidak bertobat, maka di sana dikatakan kita akan menerima kebinasaan dengan cara yang demikian. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari kebinasaan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Ibrani, bertobat itu dikatakan dalam istilah najam, yang artinya keinginan kuat untuk berubah. Sedangkan di dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai istilah yang sangat populer dan sering kita dengar adalah metanoia. Nah, metanoia itu artinya berubah pikiran, tujuan, dan kelakuan kita. Kita yang dahulu dibelenggu di dalam dosa, dan karena darah Kristus, kita sudah menemukan cara yang baru, hidup yang baru. Maka kita harus berupaya menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Kalau dapat diilustrasikan Bapak Ibu, bertobat itu seperti, ya katakanlah kalau kita suka gigit-gigit jari kita, ya kita tidak sadar atau sadar pun kita seringkali gigit-gigit kuku kita. Menurut ilmu kesehatan itu tidak baik. Karena apa? Karena di dalam kuku kita seringkali bersembunyi kuman-kuman yang bisa masuk di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita terus melakukan itu, sedangkan kita tahu, maka itu artinya kita tidak bertobat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dan kita tahu itu dosa, dan kita terus menerjang itu, mengeraskan hati kita, melakukan itu, maka kita dikatakan tidak bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari dua kata najam dan metanoia tadi, maka kita dapat pahami bahwa bertobat adalah memiliki perubahan dalam pikir, dalam keinginan, kemudian dalam tujuan, dan dalam kelakuan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada nasihat di dalam firman Tuhan yang boleh kita renungkan terkait dengan pengajaran pertobatan. Saya akan mengambilkan dari kitab Roma 2 ayat yang kelima. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sungguh suatu teguran yang keras. Kemudian lebih keras lagi teguran Tuhan di dalam Matius 3 ayat 10. Di sana dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon itu diumpamakan sebagai diri kita. Kalau kita hidup kemudian kita tidak berbuahkan kasih seperti yang Tuhan harapkan, maka kapak itu sudah tersedia di akar pohon. Artinya ya kita harus berani atau mau menerima segala konsekuensi atas kekerasan hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hidup kita seperti ranting pohon yang lebat, dalam pengertian sebagai ranting yang mau berbuah, yang selalu menempel pada pokok tanaman, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian maka
kita bisa menghasilkan buah yang lebat, menjadi berkat bagi banyak orang, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian di bagian yang ketiga tentang hari Sabat, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dan kita baca di dalam kitab Lukas 13 ayat 10 sampai ke 17, yaitu cerita tentang mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus pada hari Sabat. Diceritakan ada seorang perempuan yang tadi di sana dikatakan telah sakit 18 tahun karena roh jahat, disembuhkan Tuhan Yesus. Mukjizat ini terjadi bukan hanya karena kuasa Tuhan Yesus saja, tetapi itu tentu juga oleh karena iman orang yang disembuhkan. Jadi kalau kita ingin sembuh dari sakit kita, jangan kita hanya berdoa, tapi tanpa melandaskan keimanan kita kepada Tuhan yang sesungguhnya. Kita berserah, kita berdoa berserah. Tetapi tanpa iman, doa-doa kita akan seperti doa yang kosong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun dalam hal ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada orang Yahudi pada saat itu, di mana orang-orang Yahudi telah menyalahartikan tentang makna dari hari Sabat itu. Sehingga aturan hari Sabat justru menyusahkan mereka sendiri. Sehingga pada hari Sabat bukannya menjadi berkat, tetapi malah hanya menjadi aturan-aturan yang sifatnya legalistik. Hari Sabat diciptakan Allah mestinya agar manusia saling berbagi berkat, bukan sebaliknya. Orang-orang Yahudi yang marah kepada Tuhan Yesus tidak bisa memahami apa yang ada di dalam benak pikir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpikir bahwa Bapakku bekerja siang dan malam, aku pun harus bekerja demikian. Apa yang dilakukan Yesus hendak mengajarkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan di atas hari Sabat. Hari Sabat memang hari istirahat Tuhan setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala alam dan isinya. Namun bukan berarti kita tidak boleh berbuat sesuatu pada hari Sabat. Apalagi jika kita berbuat kasih untuk sesama kita. Tentu Tuhan berkenan atas perbuatan-perbuatan baik kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bagian akhir dari bacaan kita yaitu di Lukas 13 ayat 18 sampai dengan 19, Tuhan juga hendak mengajarkan kita tentang kerajaan Allah sebagai sebuah biji sesawi. Nah, inilah tema yang akan kita kupas pada pagi hari ini. Konon di Bali ada seorang wanita, seorang pelukis yang andal, yang melukis gambar salib Tuhan Yesus. Namun gambar itu sangat unik, Bapak Ibu. Sangat uniknya apa? Si pelukis ini menggambar salib Tuhan Yesus itu dari arah atas. Dari atas kepala Tuhan Yesus. Kalau pada umumnya orang melukis itu dari arah depan atau dari arah yang agak ke bawah, sehingga Tuhan Yesus terlihat menjulang ke atas, gagah. Tuhan Yesus seperti orang yang perkasa. Tetapi pelukis ini yang bernama Niwayan Handoko itu melukis Tuhan Yesus dari arah atas dan diberi judul Trot Him, artinya mengikuti dia, atau artinya bersama dengan dia. Jika melihat lukisan tersebut, kita diajak untuk melihat dari sudut pandang Allah, Bapa yang mengutus putranya yang tunggal untuk mati demi menebus dosa-dosa manusia. Dengan bentuk lukisan yang demikian, maka Tuhan Yesus berkenan terlihat terkesan kecil, lemah, tidak berdaya. Apakah dalam lukisan tersebut, apalagi dalam lukisan tersebut, ada mahkota duri yang selalu menempel, ada paku-paku yang menghujam dua tangan Tuhan Yesus dan kakinya juga. Apakah benar dia lemah, dia kalah, dia tidak berdaya
Oh tidak. Melalui lukisan tersebut kita diajak untuk merefleksikan cara pandang Allah bahwa justru yang seperti tampak kecil, tampak lemah, di situ ada kemenangan, ya, ada kemenangan yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita seringkali juga abai terhadap hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, dengan istilah bahasa gaulnya hal-hal yang receh. Ya. Kita juga sering abai terhadap yang lemah dan yang kalah. Cara pandang yang demikian tidak selamanya benar dan harus kita ubah. Firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang, memperhatikan beberapa hal yang demikian. Yang pertama, yang kecil, yang remeh, yang receh, namun menjadi penting. Istilah receh seringkali dipakai dalam bahasa gaul tadi, anak-anak muda kita. Bahkan cenderung dianggap sesuatu yang tidak berguna. Firman Tuhan kali ini hendak menegaskan bahwa justru dari hal yang lemah, yang receh, di mata Tuhan menjadi hal yang penting. Oleh karena itu di dalam kesempatan pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kita semua, mari kita belajar melakukan perkara-perkara yang mungkin kita anggap leceh, kita anggap kecil, namun merupakan hal-hal yang penting. Bunda Teresa pernah mengatakan dan mengajarkan demikian, kerjakanlah hal-hal yang mungkin dianggap kecil, tetapi lakukanlah dengan kasih yang besar. Kasih dapat melakukan sesuatu yang besar, yang tampak sederhana dan kecil, misalnya memberi perhatian, empati kepada saudara kita yang sedang mengalami pergumulan, mengalami kesusahan, kesulitan, melakukan tindakan kasih yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari melalui hal-hal yang kecil dan sederhana. Dari bacaan firman Tuhan pagi ini kita diajak melihat tentang kehidupan yang bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Banyak dari hal yang selama ini terlihat kecil kemudian menjadi besar atas penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Penekanan yang hendak disampaikan Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas 13 ayat 19 dimaksud untuk mengajarkan kepada para muridnya bahwa yang kecil, yang receh, yang memiliki makna yang sederhana justru adalah hal yang besar. Di sini Tuhan Yesus ingin memahamkan bahwa cara pandang baru tentang makna kerajaan Allah yang sebenarnya. Mereka mengira bahwa kerajaan Allah itu sesuatu yang besar, yang hebat, terjadi secara tiba-tiba. Pemahaman tersebut ternyata keliru, Bapak Ibu. Karena kerajaan Allah dapat digambarkan seumpama biji sesawi yang kecil, yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk menanamnya. Biji yang kecil seperti yang tidak menjadi hal yang besar, namun apabila biji itu tumbuh menjadi besar, maka di sana justru akan menjadi banyak manfaat untuk orang-orang yang menanamnya. Dengan belajar bijaksana, kita tidak menganggap hal-hal yang remeh adalah sesuatu yang kecil, sebab ternyata yang kecil bisa berdampak besar. Sebagai contoh misalnya, di masa pandemi ini, kita diinstruksikan atau diminta untuk memakai masker, diminta untuk mencuci tangan kita, diminta untuk menjaga jarak. Itu hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, tetapi akan berdampak besar terhadap kesehatan kita. Jangan pernah berkecil hati Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saat ini kita merasa tidak sepandai atau semampu orang lain dalam berpelayanan. Sebab dengan anugerah talenta yang kita miliki meskipun tampaknya kecil seperti biji sesawi, tetapi jika dengan kesungguhan hati kita lakukan apa yang menjadi kita miliki tentang talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita, maka besarlah dampaknya bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mari kita tumbuh kembangkan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan agar talenta tersebut menjadi semakin besar. Seperti biji sawi yang kemudian menjadi pohon yang tinggi dan bahkan burung-burung dapat bersarang di dalamnya. Demikian juga pelayanan kita yang tampak kecil namun boleh menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Sekarang masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur atas berkat yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Tuhan, izinkan kami untuk bersama-sama saudara-saudara kami seiman datang dalam ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga saat ini. Bersyukur atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kiranya Roh Kudus yang penuh kuasa berkenan menguasai dan menjagai hati kami, agar kami mampu untuk memahami dan terlebih melakukan firman itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, izinkan kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memberkati saudara-saudara kami yang mengabdikan diri dalam pelayanan Tuhan dan jemaat-Mu di sini. Kami mohon berkat Tuhan terkhusus untuk pelayan-pelayan Tuhan. Berdoa untuk Bapak Pendeta Joko Wibowo, para penutua, para diaken yang sudah membaktikan dirinya, waktunya dan hidupnya untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati baik pribadi dan juga keluarganya. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang duduk di dalam komisi, di dalam tim, panitia, dan para pekerja koster dan tenaga administrasi gereja
Tuhan senantiasa memberkati dan memampukan mereka dalam setiap pelayanan mereka masing-masing. Terkhusus kami berdoa untuk proses pemanggilan pendeta yang saat ini sudah masuk di dalam proses pembimbingan untuk saudara kami terkasih, Saudara Antonius Prasetyo Jati. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh menolong setiap tahapan panggilan pendeta berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kerinduan kami, kerinduan jemaat-Mu di sini Tuhan, akan hadirnya seorang pendeta jemaat dapat segera terwujud atas berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Bagi mereka yang saat ini sedang menderita sakit atau dalam masa pemulihan kesehatannya Tuhan, kami bawa di dalam doa untuk Ibu kami terkasih, Bu Yekti Yayanti, Ibu Tasmini, Bapak Andreas Dwi Putra, saudara kami Antonius Prasetyo Jati, kemudian Ibu Kusbandiah, dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa menjamah mereka sehingga saudara kami boleh mendapatkan kesehatannya kembali. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Kami bawa doa untuk Bapak Sumarsono, Bapak Jasno, Ibu Suki, Ibu Yulinar Priamsari, Bapak Niko Koyongian, Bapak Mujito. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Hartono Tendo dan juga saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah dan memberkati mereka dan memulihkan kesehatan saudara-saudara kami tersebut. Bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam keluarga, kiranya Tuhan memberikan jawaban dan memberikan kelegaan atas pergumulan mereka. Berdoa untuk para warga Kesapuan, kami bawa doa untuk Bapak Kardiman, Ibu Yesugimanto, Ibu Mintosih Yunus, Ibu Kasnur, Mbah Pian, Ibu Sumarni, Bapak Sunar, Ibu Kustrini, Ibu Martin, Bapak Kadir, Bapak Thomas Pandiono, Bapak Ibu Mulato, dan saudara kami, orang tua kami yang lain. Kiranya kasih Tuhan memberkati para orang tua kami dengan semangat dan ketekunan, kekuatan raga agar dapat melakukan semua aktivitasnya dengan selalu bersyukur dan dengan hati yang penuh sukacita. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap rencana kerja majelis, komisi, tim, dan juga rencana-rencana di wilayah-wilayah, agar Tuhan yang memberkati dan menyertai, sehingga setiap kegiatan boleh kami kerjakan semuanya menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa doa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah ataupun kuliah. Kiranya Tuhan berkati dalam belajar mereka, dalam aktivitas mereka. Tuhan berikan semangat dan ketekunan agar tetap rajin belajar di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Kiranya kasih Tuhan menolong mereka, sehingga anak-anak kami dapat berhasil dalam menempuh studinya dan boleh menggapai cita-citanya. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang merindukan akan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan dalam mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keterampilan mereka masing-masing. Berdoa untuk anak-anak kami yang sudah merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan menemukan mereka dengan jodoh mereka yang seiman dan kelak menjadi pasangan yang bahagia dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami bersyukur tentu mendapatkan tempat di negara Indonesia ini yang subur dan tentram dan damai. Namun di sisi lain kami juga merasa prihatin dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi pandemi yang sampai saat ini belum juga berakhir. Untuk itu mohon kiranya Tuhan berkenan campur tangan membebaskan dan menjauhkan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Berkati para pemimpin bangsa kami agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Dengan memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan, kiranya gereja-Mu boleh menjadi saksi atas kabar sukacita bagi bangsa dan negara kami. Bapa kami yang di surga, demikian seru doa kami yang kami panjatkan.
Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, jika di dalam kami beribadah pada saat ini, juga di dalam kehidupan kami, banyak dosa-dosa yang kami lakukan, kiranya Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin bersyukur dan merayakan kasih Allah dengan mengaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya,
Ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Yesus Kristus, marilah persembahan yang telah kita kumpulkan, kita haturkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kepada kami masing-masing badan yang sehat, sehingga dapat meluhurkan nama-Mu pada pagi hari ini. Terlebih-lebih Engkau telah memberi kesempatan kepada kami masing-masing untuk mengucap syukur, dan kami diperkenankan untuk menyampaikan persembahan, baik persembahan kantong, baik persembahan bulanan, baik persembahan ucap syukur yang lain. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati dan menyucikan persembahan kami ini, dan Engkau boleh memakai untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini, terkhusus melalui kegiatan-kegiatan yang ada di gereja pemberian-Mu ini. Tuhan, kiranya Engkau selalu mengajarkan kepada kami bagaimana mempersembahkan dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Kiranya juga kami berdoa untuk Majelis GKJ Ngesrep, kiranya Engkau berikan kebijakan di dalam menggunakan persembahan ini, sehingga seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami di dalam masa pandemi ini, sehingga kami dapat melakukan kegiatan untuk meluhurkan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan demi Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada litani kita. Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam persiarahan kehidupan kita masing-masing dan muliakanlah nama Tuhan. Bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus,
menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 340 bait yang kedua. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegap. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Allah yang perkasa, Raja yang mulia, aku kan bangkit, ikuti suaramu. Allah yang perkasa, Raja yang mulia, aku kan bangkit, ikuti suaramu. Allah yang perkasa, Raja yang mulia, aku kan bangkit, ikuti suaramu. Allah yang perkasa, Raja yang mulia, aku kan bangkit, ikuti suaramu. Wajahnya, enggak, wajahnya tuh kayak event-eventnya tuh kayak event yang kayak itu tuh enggak ada tuh kayak